Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu di vlog saya berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan bagi sahabatku semua untuk subscribe, komen, dan bagikanlah tayangan ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Ada sebuah kisah menarik di dalam kitab Masnawi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi. Suatu ketika tersiarlah kabar bahwa di sebuah negeri tinggallah seorang penjahit yang sangat pandai mencuri. Siapapun yang menjahitkan pakaian kepada dia, pastilah bahan pakaiannya itu akan dicuri oleh sang penjahit tersebut. Nah, berita ini sampailah di telinga seorang pemuda. Maka dia datang untuk membuktikan bahwa dia sanggup menaklukkan si penjahit tersebut. Sepanjang perjalanan menuju rumah penjahit, banyak orang mengingatkan dia, tidak usah ke sana. Banyak orang yang lebih hebat daripada kamu, mereka juga dicuri oleh si penjahit itu. Tapi pemuda ini sudah membulatkan tekadnya. Dia membawa sebuah kain satin untuk dijahitkan oleh si penjahit tersebut. Sampai di rumah sang penjahit, disambutlah dia dengan penuh sukacita. Dia dipersilahkan masuk ke dalam rumah, lalu kemudian sembari berkelakar menyambut tamunya tersebut, si penjahit ini memuji. Dia mengatakan alangkah indahnya bahan pakaian ini, dan betapa tampannya Tuan kalau menggunakan pakaian ini nantinya. Lalu dia pun berkelakar kepada si pemuda tersebut. Dia menceritakanlah sebuah cerita yang lucu kepada pemuda itu. Nah, begitu selesai cerita pertama, apa yang terjadi? Pemuda ini tertawa terbahak-bahak. Dan ketika dia tertawa terbahak-bahak itu, tanpa disadari matanya tertutup. Nah, saat matanya tertutup itulah si penjahit ini mengambil gunting dan dipotonglah kain satin tersebut secepat kilat. Lalu pemuda ini sangat senang. Dia minta lagi cerita yang kedua. Maka oleh penjahit tersebut dikisahkanlah kisah kedua yang lebih lucu dari cerita yang pertama. Apa yang terjadi? Pemuda ini tertawa terpingkal-pingkal. Dan berarti matanya makin lama tertutup. Dan saat matanya tertutup itulah penjahit ini kembali mengambil gunting dan dipotonglah kain satin tersebut untuk kesempatan kedua kalinya. Dia tidak cukup puas, dia minta cerita yang ketiga. Maka diceritakanlah kisah ketiga oleh si penjahit ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Pemuda ini tidak hanya tertawa terpingkal-pingkal, dia tertawa sampai keluar air matanya, dan berarti makin lama matanya tertutup. Nah, saat itulah kembali penjahit ini mengambil gunting dan kembali dipotonglah kain satin tersebut untuk kesempatan ketiga kali. Dia tidak puas juga, dia butuh cerita yang keempat. Namun si penjahit ini mengatakan, cukup. Kalau ku ceritakan cerita berikutnya, tidak ada sehelai kain pun yang bisa kau gunakan untuk menjahit pakaian. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Rumi ini adalah kisah simbolik. Pemuda yang datang kepada penjahit tersebut sebenarnya adalah representasi kita yang hadir ke muka bumi ini. Yang kadang dengan jumawa kita mengatakan, saya bisa menaklukkan dunia ini. Sementara kain satin tersebut sebenarnya adalah simbol umur yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada orang yang diberikan umurnya sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya. Dan umur tersebut mestinya kita pergunakan untuk menjahit pakaian kesalehan kita. Namun apa yang terjadi? Kita bertemu dengan penjahit yang sangat piawai bercerita, berkelakar, sehingga kita lupa maksud kehadiran kita di dunia ini. Penjahit itu tidak lain dan tidak bukan adalah tipu daya atau muslihat dunia. Kita sering kali lupa dengan untuk apa kita dihadirkan ke muka bumi ini. Maksud apa kita diciptakan Allah di muka bumi ini. Karena kita berhadapan dengan penjahit yang sangat pandai menawarkan cerita-cerita yang melenakan kita. Dan tanpa kita sadari, dia menggunting pakaian umur kita semuanya. Karena itulah
Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan kita semuanya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga di antara kamu, dan berlomba menumpuk harta dan anak keturunan. Demikianlah peringatan Allah kepada kita semuanya, agar kita ingat kembali untuk apa kita hadir ke muka bumi ini. Tugas kita adalah menjadi hamba Allah dan menjalankan peran kekhalifahan yang dititahkan di pundak kita masing-masing. Semoga kita mengingat peristiwa ini, cerita ini, dan menjadikannya pelajaran hidup yang berarti dalam kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.